Seorang pendaki meninggal dunia di Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah ketika tengah mendaki bersama istri dan rekan-rekannya. Diduga korban mendaki gunung dalam kondisi fisik tidak prima. Evakuasi jasad Koco Yuwono, 45 tahun, dari lokasi meninggalnya korban di pos bayangan Gunung Lawu membutuhkan waktu lebih dari 5 jam. Puluhan anggota tim reaksi cepat secara bergantian memikul korban hingga ke pos Cemoro Kandang. Penyebab korban meninggal ketika tengah mendaki bersama istri dan rekan-rekannya ini diduga lantaran kondisi fisik korban yang tidak prima. Korban berasal dari Madiun, Jawa Timur, mendaki Gunung Lawu bersama rombongan pada Senin pagi. Pada jam 12, salah satu rekannya itu bisa menelepon saya, Telepon saya mengabarkan kalau salah satu rekannya mengalami pingsan dan tidak sadarkan diri. Dari rekan itu meminta. Akibat kejadian ini, petugas mengimbau para pendaki untuk memastikan kondisi tubuh sebelum mendaki gunung. Terlebih pada saat ini suhu udara ekstrim sering terjadi di Gunung Lawu. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Kemacetan parah terjadi di persimpangan lampu merah Kota Depok, Jawa Barat. Kemacetan terjadi akibat pohon tumbang setelah hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Depok. Pohon berukuran besar roboh dan menutup jalan hingga membuat kemacetan panjang. Kemacetan terjadi di persimpangan lampu merah dan berimbas pada lumpuhnya akses jalan dari Kartini menuju Margonda dan sebaliknya. Kendaraan khususnya mobil tidak dapat melintas karena pohon melintang di tengah jalan. Tadi pohon tumbang jam berapa, Bang? Tadi sekitar jam 5:30-an, Bang. 5:30. Ya. Itu karena hujan deras? Karena hujan angin. Hujan angin ya, Bang? Kencang banget, Bang, parah. Ini ada rubuh semua dari sana sampai sana, rubuh semua. Parah. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Kota Depok, Jawa Barat juga membuat kanopi gedung perkantoran di kawasan Margonda ambruk dan menimpa beberapa kendaraan yang terparkir di bawahnya. 2 unit mobil dan 5 sepeda motor rusak berat setelah tertimpa rangka besi kanopi sebuah gedung. Ceritanya angin sih, tadi emang angin gede banget, Bang. Itu bangunan apa, Bang, ini? Sini bangunan Saladin sih. Kanopi? Iya, betul. Sama itunya juga, yang itu terbang juga, Bang? Iya, sama bener. Tadinya itu satu inian? Satu di atas. Motor abang ketiban, Bang? Ketiban, Bang. Ada. Hujan dan angin melanda Kota Depok selama hampir 1 jam. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kebakaran menimpa sebuah pusat perbelanjaan dan 4 kios kawasan Cilandak KKO, Pasar Minggu, Jakarta pada Selasa malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berjalan lama. Kebakaran melanda pusat perbelanjaan Cahaya serta 4 kios di Jalan Cilandak KKO Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banyaknya material dan bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar, membakar habis seluruh isi bangunan. Api semakin sulit dipadamkan karena sumber air untuk proses pemadaman jauh dari lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun munculnya api pertama kali terlihat di lantai 1. Ya Pak, ini tiba-tiba aja, nggak bisa di ini, saya nggak bawa padam kecil tuh, itu udah nggak bisa, langsung asap udah langsung tinggi gitu, udah pakat apa itu swalayan ini. Pasar swalayan, Pak ya. Ini tadi ada aktivitas nggak, Pak, di dalam, Pak? Ya, tapi kebetulan katanya sudah pada keluar semua, karyawan sudah pada keluar semua. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan belasan unit mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Belasan unit rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam terbakar. Sempitnya akses ke lokasi kebakaran membuat proses pemadaman berlangsung lambat. Api dengan cepat membesar hingga membakar 11 rumah yang berada di lorong 41, Jalan Veteran Utara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi di area padat pemukiman. Warga yang panik berusaha memadamkan kobaran api menggunakan alat seadanya dengan memanfaatkan air kanal.
Sementara akibat akses ke lokasi kebakaran kecil dan terhalang kanal air, proses pemadaman oleh petugas pemadam kebakaran berlangsung lambat. Informasi dari yang didata tadi itu arus pendek. Pendek. Ada berapa rumah kecil apa? Ada 11 rumah. 11 rumah. 21 kakak. Ada kesulitan Pak tadi? Terus terang kesulitan kita masalah akses jalan yang masuk. Jadi kita full time dari Mako Armada menurunkan 21 unit tapi terkendala dengan masalah akses jalan. Setelah 1 jam berjibaku dengan api, petugas akhirnya berhasil memadamkan api, serta melakukan pendinginan untuk belasan rumah yang terbakar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, Ainus melaporkan. Akibat korsleting listrik, 3 unit ruko di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Petugas terpaksa merusak pagar besi ruko untuk memadamkan api. Kepulan asap tebal membumbung di ruko yang berada di Jalan Sutomo, Medan, Sumatera Utara, Selasa siang. Api dengan cepat menghabiskan lantai 1 ruko yang merupakan tempat usaha berjualan bakmi. Petugas terpaksa merusak pagar besi ruko untuk padamkan api, karena ruko yang terbakar dalam keadaan terkunci dan kosong. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Ruko dalam keadaan tertutup, ya 14.10. Jadi tadi agak kesulitan kita membuka pintu, ada sekitar lebih kurang 3-5 menit baru bisa terbuka. Kemudian penghuni kosong. Objek terbakar ini rumah makan yang ruko yang di tempat rumah makan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainus melaporkan. 5 unit rumah ludes terbakar di Kota Padang, Sumatera Barat, dan 1 warga meninggal dunia karena syok. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di daerah Gang Mandala, Kampung Lapai, Kecamatan Nanggolo, Kota Padang. Akibat peristiwa ini, 5 unit rumah ludes. Warga berusaha menyelamatkan harta benda yang berharga. Kencangnya tiupan angin disertai banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. 12 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Yang terbakar ada 5 unit, 3 permanen, 1 semi permanen, 1 rumah kayu. 1 orang warga berusia 72 tahun meninggal dunia karena mengalami shock berat. Informasi dari Ketua RT memang ada salah satu warga kita yang memang mungkin karena terkejut sekarang meninggal dunia. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik dari salah satu bangunan yang ditinggal penghuninya keluar kota. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sejumlah pria lanjut usia di Banjarnegara, Jawa Tengah terjaring razia prostitusi. Mereka kedapatan tengah berduaan dengan pasangan tidak resmi di dalam kamar sewaan. Sejumlah pasangan bukan suami istri ini hanya bisa pasrah saat kamar yang mereka sewa digeledah petugas Satpol PP Banjarnegara, Jawa Tengah. Diduga pasangan tersebut telah berbuat mesum karena beberapa di antara mereka masih belum sempat memakai pakaian. 9 orang terjaring razia dari 2 rumah yang didatangi petugas. Beberapa pria di antaranya telah berusia lanjut. Pelaku mengatakan untuk harga sewa kamar terbilang murah, yaitu Rp20.000 hingga Rp50.000. Terungkapnya prostitusi di kamar kos ini berkat laporan warga yang merasa resah. Sewa kamar, yaitu satu kamarnya Rp20.000. Itu sekali main. Kemudian untuk lokasi yang kedua di wilayah Kecamatan Bawang, informasi dari pelaku itu sewanya ada Rp50.000. Pasangan bukan suami istri ini kemudian diangkut Satpol PP untuk didata dan dimintai keterangan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, Ainus melaporkan. Polres Pelabuhan Belawan menangkap 4 pelaku begal setelah melakukan aksinya terhadap seorang pedagang ikan di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu begal karena melawan petugas saat ditangkap. Aparat Polres Pelabuhan Belawan Medan menangkap 4 begal yang kerap meresahkan masyarakat.
Mereka juga membegal seorang pedagang ikan di kawasan Pelabuhan Belawan. Awalnya petugas menangkap 3 pelaku di kawasan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap M. Taufik yang merupakan otak kawanan di kawasan Kampung Kurnia Belawan. Taufik ditembak kakinya karena melawan petugas saat ditangkap. Di stop oleh orang dengan menggunakan senjata. Di stop, diancam. Kemudian si korban berusaha untuk melarikan diri, tetapi kebetulan becak yang dikendarai oleh si korban itu masuk ke lubang sehingga becaknya tidak bisa bergerak. Dengan ancaman menggunakan senjata tajam, ya, sebagaimana rekan-rekan lihat di tempat ini, kemudian tas korban diambil dan meja korban diambil. Dari tangan pelaku, polisi menyita 8 senjata tajam, mulai dari pedang, keris, hingga martil yang digunakan para pelaku membegal korbannya. Komplotan biasanya menyasar korban para pengguna jalan di kawasan sepi di Pelabuhan Belawan. Para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pungli di Pasar Martubung, Medan Labuan yang sempat viral di media sosial. Pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya nama Hendro, mohon maaf kepada Ibu Dwi, saya karena telah melakukan kesalahan di lapangan dengan membawa dan timbangan, dan saya tidak akan mengulangi kembali lagi, Bu. Inilah permintaan maaf Hendro, pelaku pungli di Pasar Martubung, Medan Labuan, Kota Medan, yang aksinya sempat viral di media sosial. Pelaku meminta maaf kepada korbannya, Widi, salah satu pedagang yang sempat dimintai uang oleh pelaku. Pagi dia. Dalam video yang viral, pelaku yang mengendarai sepeda motor mendatangi pedagang yang berjualan di kawasan Pasar Martubung dan meminta sejumlah uang. Meski sempat diamankan polisi, pelaku tidak ditahan karena pedagang belum menyerahkan uang yang dimintai pelaku. Ini belum kita proses karena pada saat mencoba meminta uang, pelaku tersebut belum diberikan uang oleh para pedagang ataupun masyarakat. Sehingga untuk pelaku ini setelah 1x20 jam kita kembalikan kepada keluarga dengan membuat surat pernyataan serta video klarifikasi. Pelaku diizinkan pulang setelah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Polisi terus mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan kasus pungli agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Jakarta Barat menangkap 17 satpam yang diduga terlibat pungli renovasi rumah di Perumahan Permata Buana, Kembangan, Jakarta. Aksi belasan satpam yang terlibat keributan dengan penghuni rumah ini terekam kamera pengawas. Aksi 17 anggota Satpam Perumahan Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat yang melarang salah satu penghuni rumah menurunkan barang-barang ini terekam CCTV warga setempat. Mereka melarang pemilik rumah menurunkan barang lantaran diduga belum membayar iuran rumah yang tengah direnovasi senilai jutaan rupiah. Belasan satpam ini sekarang berurusan dengan polisi setelah warga yang tidak terima dilarang merenovasi rumah melapor ke polisi. Ada mau masuk barang, tanaman sebetulnya hanya tanaman. Kemudian mobil sudah masuk sampai ke dalam carport di rumah saya, tapi dipaksa keluar oleh satpam yang sekitar ada 20 orang. Didorong keluar, kemudian barangnya dirampas dan ditaruh di pos satpam. Jadi karena itu saya bikin laporan ke polisi. Kita menerima laporan adanya perampasan ataupun memaksa orang lain untuk tidak melakukan ataupun melakukan sesuatu. Memang dari korban menunjukkan adanya sebuah rekaman CCTV saat mereka ingin melakukan memasukkan barang-barang yang mereka ke rumah mereka dihalangi oleh yang diduga security. Ke-17 satpam ini dikenakan pasal 368 KUHP tentang perampasan serta pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan ancaman. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Sat Narkoba Polres Probolinggo mengamankan 4 orang pengedar narkoba di kalangan pelajar. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan ribuan butir obat keras serta sejumlah paket sabu. Sat Narkoba Polres Probolinggo menangkap 4 pemuda pengedar narkoba jenis sabu dan pil trek. Para pelaku edarkan barang haram tersebut ke kalangan pelajar dan ABK Kabal. Para pelaku ditangkap dalam operasi Narkoba Semeru 2021 di waktu yang berbeda dari tanggal 1 hingga 12 September 2021. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa ribuan pil trek, paket sabu, serta alat hisap bong. Untuk BB yang berhasil diamankan adalah 3,23 gram sabu, kemudian 1.456 butir obat daftar G. Ini merupakan hal yang cukup memprihatinkan dikarenakan untuk konsumen dari pelaku ini adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi mengharapkan peran aktif masyarakat untuk perangi narkoba karena para pengedar menargetkan pelajar sebagai korban mereka. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan.